Sir Jim Ratcliffe terus melakukan pemangkasan anggaran di Manchester United. Kali ini, kebijakan baru berdampak pada fasilitas makan bagi staf klub, dengan menutup kantin staf di Old Trafford. Selain itu, menu makan siang di Carrington juga dibatasi untuk mengurangi biaya. Akibatnya, staf kehilangan fasilitas makan gratis yang sebelumnya tersedia, dan kini hanya diberikan buah sebagai pengganti makanan utama. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan staf, yang merasa kebijakan tersebut terlalu ketat dan mengurangi kenyamanan mereka. Langkah penghematan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Ratcliffe. Sebelumnya, ia membatalkan pesta Natal tahunan klub, menaikkan harga tiket, serta mengurangi dana untuk yayasan amal mantan pemain. Bahkan, tim U18 tidak diizinkan bermain di Old Trafford dalam ajang FA Youth Cup. Legenda Arsenal, Paul Merson berpendapat bahwa Chelsea akan memecat Enzo Maresca jika The Blues gagal menang dalam 2 pertandingan Premier League yang akan datang. Merson menekankan bahwa hasil negatif dalam kedua laga tersebut akan membuat posisi Maresca sangat terancam, dan kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya di Stamford Bridge. Menurutnya, Chelsea sangat membutuhkan keberhasilan di Premier League untuk bisa lolos ke Liga Champions. Keberhasilan ini sangat penting, terutama untuk menjaga pemain seperti Palmer, yang memiliki ambisi besar untuk bermain di kompetisi Eropa tersebut. Chelsea harus finish di 5 besar. Jika mereka gagal, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Klub ini seharusnya memiliki rencana yang lebih jelas dan tegas, tapi saya merasa rencana itu belum terlihat, tambah Merson. Gary Neville memberikan analisis mendalam mengenai kemungkinan Arsenal gagal meraih gelar Premier League musim ini. Menurut legenda Manchester United tersebut, masalah utama yang dihadapi Arsenal tidak hanya terbatas pada cedera pemain, tetapi juga terkait dengan kurangnya fleksibilitas dalam gaya bermain tim, yang tampak kaku dan kurang beradaptasi. Meskipun Arsenal kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera, mereka seharusnya tetap mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik dan meraih hasil yang diinginkan. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal sudah menunjukkan perkembangan yang pesat dan hampir meraih gelar. Namun musim ini, situasinya jauh lebih sulit bagi mereka. Ketika Manchester City tidak tampil dominan seperti biasanya, Arsenal seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalip dan merebut posisi teratas, namun kenyataannya tim ini justru tampak terhambat. Permainan mereka terkesan sangat kaku, kurang lincah, dan sesekali membosankan untuk ditonton. Arda Güler terus berada di bangku cadangan, dan tidak dimainkan dalam 5 pertandingan berturut-turut, termasuk saat Real Madrid melawan Girona. Menurut laporan dari Relevo, Güler mulai kehilangan kepercayaan dari pelatih Ancelotti dan staf pelatih, yang mulai meragukan disiplin pergerakannya tanpa bola dan etos kerjanya dalam sesi latihan. Padahal, para penggemar berharap musim ini menjadi momen kebangkitan Güler, sementara rekan setimnya menantikan kontribusi lebih besar darinya. Kekhawatiran terhadap penampilannya muncul setelah laga Copa del Rey melawan Leganes. Analisis video menunjukkan adanya masalah dalam pengambilan keputusan, disiplin taktis, dan pressing. Kesulitannya untuk beradaptasi dengan tuntutan taktik Madrid membuat staf pelatih mulai meragukan potensinya. Lebih lanjut, Relevo juga melaporkan bahwa Ancelotti khawatir dengan komitmen defensif Güler selama latihan. Sebab, pelatih tersebut lebih mengutamakan disiplin bertahan daripada keahlian menyerang. Barcelona, awalnya diprediksi akan menghadapi kesulitan di musim ini. Kedatangan Dani Olmo dan Pau Victor dianggap belum cukup untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun, tim yang dilatih oleh Hansi Flick menunjukkan performa solid di berbagai kompetisi, bahkan sudah berhasil meraih Piala Super Spanyol dengan mengalahkan Real Madrid. Presiden Barcelona, Joan Laporta, sangat terkesan dengan kinerja Flick dan berkeinginan untuk memperpanjang kontraknya. Saat ini, kontrak Flick masih berlaku hingga 2026, namun Barcelona berencana memperpanjangnya lebih awal. Menurut laporan dari Sport, Laporta percaya bahwa Flick adalah sosok yang tepat untuk proyek jangka panjang klub. Proses negosiasi perpanjangan kontrak sudah dimulai, meskipun Direktur Olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya mengatakan tidak terburu-buru. Namun mengingat performa tim, Barcelona berencana untuk memberikan kontrak baru hingga 2028. Barcelona tengah merencanakan perubahan besar untuk tim musim depan. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual adalah Clement Lenglet. Bek asal Prancis tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Atletico Madrid, di mana ia berhasil menembus skuad utama di bawah arahan Diego Simeone. Atletico pun tertarik untuk mempermanenkan statusnya, namun Barcelona tidak ingin melepasnya dengan harga yang rendah. Berdasarkan laporan dari Sport, Atletico telah mengajukan tawaran sekitar 5 juta euro, atau sekitar 85 miliar rupiah. Akan tetapi, Barcelona merasa angka tersebut terlalu kecil. Mereka meminta setidaknya 10 juta euro, atau sekitar 170 miliar rupiah untuk transfer permanen. Negosiasi antara kedua klub masih terus berlangsung, dan Barcelona menyadari bahwa Lenglet tampil baik di Atletico, sehingga mereka berusaha mendapatkan harga terbaik. Lenglet sendiri dikabarkan ingin tetap bertahan di Atletico, dan merasa nyaman bermain di bawah kepelatihan Simeone. AS Roma meraih kemenangan meyakinkan atas Monza dalam laga Liga Italia kemarin.
Meski begitu, pelatih Claudio Ranieri sudah mulai memikirkan pertandingan berikutnya melawan Como, yang akan berlangsung akhir pekan ini. Ranieri menyadari bahwa Como bukanlah lawan yang mudah, apalagi setelah mereka mengalahkan Roma di pertemuan sebelumnya. Selain memprediksi laga sengit melawan Como, Ranieri juga memberikan pujian tinggi kepada Fabregas, pelatih muda Como. Ranieri tidak ragu untuk mengakui bakat kepelatihan Fabregas, dan menyebutnya memiliki visi dan kemampuan taktik yang luar biasa. Ia percaya bahwa dalam 3 atau 4 tahun ke depan, Fabregas akan menjadi salah satu pelatih terbaik di Eropa. Dengan keyakinan itu, Ranieri tidak hanya fokus pada pertandingan mendatang, tetapi juga menghargai perkembangan karir kepelatihan Fabregas. Pertemuan antara Roma dan Como dipastikan akan menjadi laga menarik bagi kedua pelatih. Pelatih Milan, Sergio Conceição semakin tertekan setelah hasil buruk yang didapat Rossoneri dalam beberapa pertandingan terakhir. Milan pun kini tertinggal 8 poin dari zona Liga Champions. Dan mereka juga baru saja tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dari Feyenoord. Laporan dari Calcio Mercato mengungkap adanya klausul dalam kontrak Conceição, yang memungkinkan Milan untuk mengakhiri kerjasamanya jika tim gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Target utama Milan adalah finish di zona Liga Champions, dan bahkan memenangkan Coppa Italia tidak cukup untuk menyelamatkan posisi pelatih. Saat ini, Conceição terikat kontrak hingga 2026 dengan gaji sekitar 1 juta euro per musim, yang bisa naik menjadi 2 juta euro, jika ia bertahan hingga musim depan. Milan masih memiliki beberapa pertandingan penting, dan jika hasil buruk terus berlanjut, pemecatan Conceição bisa terjadi lebih cepat. Jordi Cruyff, mantan gelandang Barcelona dan Manchester United, resmi bergabung dengan PSSI sebagai penasihat teknik untuk timnas Indonesia. Pengumuman tentang keikutsertaannya, yang juga merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff, disampaikan oleh PSSI pada Selasa sore. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya federasi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di masa depan. Sebelumnya, PSSI juga telah membawa kontingen Belanda ke dalam timnas Indonesia, dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang menggantikan Shin Tae-yong. Bersama dengan asisten-asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerard van den Burg. Pengumuman mengenai kedatangan Jordi Cruyff disampaikan melalui konferensi pers, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan juga diumumkan melalui media sosial PSSI dengan ucapan selamat bergabung Jordi Cruyff. Claudio Echeverri, yang dijuluki sebagai titisan Lionel Messi, langsung bergabung dengan Manchester City setelah membantu Argentina lolos ke Piala Dunia U20 2025. Informasi ini disampaikan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Echeverri dilaporkan telah tiba di Inggris pada Selasa waktu setempat, dan akan segera bergabung dengan skuad utama Manchester City untuk melanjutkan perjalanan mereka di musim ini. Echeverri saat ini berada di Inggris, untuk bergabung dengan tim utama Manchester City, cuit Fabrizio Romano. Meskipun begitu, Echeverri sebenarnya telah direkrut oleh Manchester City sejak tahun lalu. Pemain berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak dengan Man City pada 25 Januari 2024, setelah direkrut dari River Plate dengan biaya sebesar 12,5 juta pounds. Dan ia telah sepakat dengan kontrak hingga 2028 di Etihad Stadium. Masa depan Luis Diaz di Liverpool semakin tidak jelas, setelah Barcelona dikabarkan terus berusaha untuk mendatangkannya ke La Liga pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal Spanyol itu disebut sangat berminat merekrut pemain asal Kolombia itu, dengan direktur mereka, Deco, dilaporkan tengah bekerja keras untuk merealisasikan transfer ini. Liverpool sendiri dikatakan sudah menyadari minat Barcelona, dan tidak menutup kemungkinan untuk melepas winger mereka, bahkan sudah mulai mempersiapkan penggantinya. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Diaz, Liverpool mulai mencari pemain yang bisa menggantikannya. Berdasarkan laporan dari media Spanyol yang dikutip oleh Football 365, Rafael Leao dari AC Milan disebut sebagai kandidat utama pengganti Diaz. Arne Slot dikabarkan telah mengidentifikasi pemain internasional Portugal itu sebagai pengganti yang ideal, jika Diaz benar-benar pindah ke Barcelona. Serhou Guirassy telah berkembang menjadi salah satu penyerang top di Eropa musim ini, dan menunjukkan kemajuan pesat di Borussia Dortmund. Meskipun Dortmund menghadapi musim yang penuh tantangan, Guirassy berhasil mencetak 10 gol di Liga Champions, dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam kompetisi tersebut. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 23 gol dalam 31 laga di semua ajang. Dengan penampilan impresifnya, Lothar Matthaus meyakini bahwa Serhou Guirassy adalah penyerang ideal untuk Bayern Munich. Saya sudah mengatakan 2 tahun lalu, bahwa dia adalah penyerang yang tepat untuk Bayern, ujarnya dalam wawancaranya dengan Sky Sports. Kecepatan, kekuatan, dan ketegasannya membuatnya sangat tangguh. Bagi saya, dia salah satu penyerang terbaik di Eropa. Dia membuktikannya di musim terakhir bersama Stuttgart, dan kini ia kembali membuktikannya di Liga serta Liga Champions. Presiden Bayern Munich, Uli Hoeneß, mengungkapkan kekagumannya terhadap Florian Wirtz, dan menyatakan keinginannya agar gelandang berbakat Bayer Leverkusen tersebut bergabung dengan timnya.
Namun ia juga menanggapi dengan jujur tuduhan yang sering muncul, bahwa Bayern sering merekrut pemain terbaik dari klub-klub pesaing mereka. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Kami selalu berusaha untuk memperkuat diri dengan apa yang membuat kami lebih baik, kata Hoeneß. Pemain terbaik memang biasanya bermain untuk pesaing utama kami. Itu sudah jelas. Saya akan senang jika ada kesempatan untuk mendapatkan Florian Wirtz. Tapi itu adalah pendapat saya sebagai seorang penggemar, bukan sebagai perwakilan Bayern. Ia menambahkan, secara umum, Anda tidak akan bodoh untuk ingin melemahkan tim lain, kecuali Anda yakin pemain itu akan memperkuat tim Anda. Itu adalah dampak yang wajar, karena hal tersebut pasti mengurangi kekuatan pesaing. Belakangan ini, Trent Alexander-Arnold sering dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya adalah Real Madrid. Klub asal Spanyol itu dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut bek asal Inggris tersebut pada musim depan. Los Blancos berencana menjadikan Alexander-Arnold sebagai pengganti Dani Carvajal. Menurut beberapa sumber, Real Madrid bahkan dikabarkan telah mulai mendekati Arnold. Sementara laporan dari Cadena menyebutkan klub tersebut sudah mengonfirmasi bahwa wakil kapten Liverpool ini akan bergabung dengan tim pada musim depan. Los Blancos juga telah mengungkapkan adanya kontrak jangka panjang selama 4 tahun yang akan ditandatangani oleh Trent, yang berarti ia akan berada di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2029. Meskipun belum ada rincian terkait gaji dan bonus yang akan diterima, diperkirakan Real Madrid akan memberikan tawaran finansial yang menggiurkan. Dusan Vlahovic dilaporkan masih belum menyetujui tawaran kontrak baru dari Juventus, meskipun sebelumnya ia menolak tawaran dari Jose Mourinho pada bursa transfer Januari lalu. Menurut Tuttosport, Mourinho sempat menghubungi Vlahovic untuk membujuknya bergabung dengan Fenerbahce di Turki. Namun striker asal Serbia itu menolak tawaran tersebut, meskipun klub Turki itu bersedia memberikan gaji yang setara dengan yang ia terima di Juventus, yaitu 12 juta euro bersih per tahun. Sebelumnya, Vlahovic juga menolak tawaran dari Arab Saudi, yang menawarkan kontrak 3,5 tahun dengan gaji lebih dari 20 juta euro per musim. Vlahovic tampaknya masih berharap untuk mendapatkan tawaran dari Premier League, yang selama ini menjadi impiannya. Di sisi lain, Juventus bahkan dilaporkan siap melepasnya jika ada klub yang menawarkan setidaknya 25 juta euro. Seperti yang telah diketahui, Inter Milan sebenarnya sudah memiliki Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini serang. Namun baik Lautaro Martinez maupun Marcus Thuram sering dikaitkan dengan Arsenal, yang berusaha keras untuk merekrut mereka. Untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian kedua strikernya, Inter kini tengah mengincar striker dari AS Roma. Nerazzurri dikabarkan siap merekrut penyerang Roma, Artem Dovbyk. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Dovbyk menjadi kandidat utama untuk bergabung dengan Inter. Meskipun penampilannya kurang memuaskan di AS Roma, Artem diketahui memiliki kemampuan mencetak gol yang cukup baik jika mendapat pasokan bola yang tepat. Inter bahkan dikabarkan siap menawarkan Davide Fratesi sebagai bagian dari pertukaran untuk mendapatkan Artem. Rasmus Højlund bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 dari Atalanta, dengan harapan menjadi pencetak gol utama bagi tim. Namun di musim keduanya bersama MU, penampilan striker muda asal Denmark ini justru menurun. Terdengar kabar bahwa staf pelatih MU mulai kehilangan kesabaran, dan berencana untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut laporan dari Give Me Sports, Manchester United kini merasa ragu tentang kemungkinan menjual Højlund. Mereka khawatir sang striker sulit dijual, karena kontraknya yang masih panjang di Old Trafford, yang membuatnya tidak bisa dijual dengan harga murah. Sementara itu, klub-klub lain enggan membayar mahal, mengingat penampilannya yang kurang memuaskan, sehingga MU ragu dapat melepasnya pada musim panas nanti. Inter bertemu Lazio di Giuseppe Meazza dalam pertandingan perempat final Coppa Italia, yang memperebutkan satu tempat di semifinal. Sesuai dengan perkiraan, Lazio memberikan perlawanan sengit, namun Inter tampil lebih efisien di sektor serangan. 2 gol Inter tercipta berkat aksi Marko Arnautovic, dan penalti yang dilesakan oleh Hakan Calhanoglu. Kemenangan ini membawa Inter melaju ke semifinal Coppa Italia, bergabung dengan AC Milan dan Bologna yang telah lebih dulu lolos. Chelsea menjamu Southampton di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League. Pertandingan berlangsung dengan dominasi penuh dari tim tuan rumah, di mana skuad Enzo Maresca unggul di hampir semua lini. 4 gol Chelsea kali ini dicetak oleh Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill, dan Marco Correa. Southampton hampir tidak memiliki peluang untuk membalas. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi 4 besar klasemen sementara Liga Inggris, dengan 46 poin dari 27 pertandingan. Sementara Southampton semakin terpuruk di dasar klasemen. Barcelona menghadapi Atletico Madrid di Estadio Olímpic Luis Companys, dalam laga leg pertama semifinal Copa del Rey. Meskipun pertandingan diprediksi ketat, tak ada yang mengira akan terjadi banyak gol. Gol-gol Barcelona tercipta melalui Pedri, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, dan Robert Lewandowski. Sementara Atletico Madrid membalas dengan gol dari Julian Alvarez, Antoine Griezmann, Marcos Llorente, dan Alexander Sorloth.
Hasil imbang 4-4 ini tidak memengaruhi posisi kedua tim dalam persaingan semifinal Piala Raja Spanyol, yang semakin memanas menjelang leg kedua di markas Atletico.